A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar bab Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Oleh karena Al-Fatihah merupakan satu surat yang menjadi rukun tiang sholat, baik sholat fardu yang 5 waktu maupun sekalian sholat yang sunnah dan nawafil, maka dalam hal ini tidaklah cukup kalau kita hanya sekedar menafsirkan arti Al-Fatihah, melainkan kita perlengkap lagi dengan hukum dan ketentuan syariat berkenaan dengan hal Al-Fatihah. Segala sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Hal tersebut terdapat dalam hadis berikut ini. Hendaklah dibaca pada tiap-tiap sholat. Hadis riwayat Al-Jamaah, yang artinya dari Ubadah dan bin As-Samit bahwasanya Nabi SAW berkata, tidaklah ada satu sholat, tidak sah sholat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Yang kedua, hadis riwayat Ad-Darukutni, dan beliau berkata bahwa isnad hadis ini sahih, yang artinya dan pada lafaz yang lain, tidaklah memadai salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya tidaklah diterima salat kalau tidak membaca padanya Ummul Quran. Dengan hadis-hadis ini dan beberapa hadis lain sama bunyinya, sependapat sebagian besar ulama fikih bahwa tidak sah salat selain daripada membaca Al-Fatihah walaupun surat lain yang kita baca. Demikianlah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama sejak dari sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada tabi'in dan yang sesudahnya. Oleh karena sebab itu, baik imam maupun makmum wajiblah membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi SAW tiap-tiap rakaat membaca Fatihatil Kitab. Selain itu, sunnah pula sesudah membaca Al-Fatihah itu diiringi dengan surah-surah yang mudah dibaca dan hafal oleh bersangkutan, karena hadis riwayat Abu Dawud bin Abu Sa'id Al-Khudri, yang artinya dia menyuruh kita supaya membaca Al-Fatihah dan mana-mana yang mudah. Berkata Ibnu Sayyidin Nas, isnad hadis ini sahih dan rijalnya sampai pada dapat dipercaya. Mengiringi Al-Fatihah dengan surah-surah yang mudah itu ialah pada sholat subuh dan 2 rakaat permulaan sholat yang lain pada sholat Jumat. Kalau imam sedang membaca dengan zahar, hendaklah makmum berdiam diri dan mendengarkan dengan baik yang boleh dibaca makmum, sedangkan imam membaca hanyalah Al-Fatihah saja supaya bacaan imam jangan terganggu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, yang artinya dari Ubadah berkata dia bahwa satu ketika Rasulullah SAW sholat subuh dan memberati padanya bacaan, maka tatkala sholat telah selesai berkatalah beliau, saya perhatikan kamu membaca. Berkata Ubadah, kami menjawab, ya Rasulullah, memang kami membaca lalu berkatalah beliau, jangan kamu lakukan itu kecuali dengan Ummul Quran, karena sesungguhnya tidaklah sah sholat bagi barang siapa yang tidak membacanya. Sebuah hadis lagi dari Ubadah juga dengan lafaz lain, hadis riwayat Ad-Darukutni, yang artinya dari Ubadah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, sekali-kali jangan seorang pun di antara kamu membaca sesuatu dari Al-Quran apabila aku menzahar kecuali Ummul Quran. Dan ada lagi beberapa hadis lain yang bersamaan maknanya, yaitu kalau imam menzahar,
yang boleh dibaca makmum di belakang imam yang menzahar itu hanyalah Al-Fatihah saja, tetapi tidak boleh dengan suara keras supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Sungguh pun demikian, ada juga perselisihan ijtihad di antara ulama-ulama fikih tentang membaca di belakang imam yang sedang menzahar ini. Kata setengah ahli ijtihad, kalau imam membaca zahar, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan sehingga Al-Fatihah pun cukuplah bacaan imam itu saja didengarkan. Mereka berpegang pada hadis riwayat yang berlima kecuali Tirmizi dan berkata Muslim hadis ini sahih, yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya imam itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir pula, dan apabila dia membaca, hendaklah kamu berdiam diri. Dan mereka kuatkan pula dengan surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibaca orang Al-Quran, dengarkanlah olehmu akan ia dan berdiam dirilah supaya kamu diberi rahmat. Maka buah istihad dari golongan yang kedua ini, meskipun dihormati juga golongan yang pertama, tidaklah dapat menggoyahkan pendirian mereka bahwa walaupun imam membaca zahar, makmum masih wajib membaca Al-Fatihah itu di belakang imam. Sebab kata mereka, baik hadis yang dirawikan Abu Hurairah tersebut maupun ayat dari akhir surat Al-A'raf itu adalah perintah yang am. Sedangkan hadis Ubadah dan hadis-hadis yang lain itu ialah khas. Maka menurut ilmu usul, dalam hal yang seperti ini ada undang-undangnya, yaitu membina yang am atas yang khas adalah wajib. Membinakan yang am atas yang khas adalah wajib. Jadi kalau kita nyatakan secara lebih mudah dipahami, ialah isi ayat surat Al-A'raf ialah memerintahkan kita mendengar dan berdiam diri ketika Al-Quran dibaca orang. Itu am atau umum di mana saja kecuali ketika menjadi makmum di belakang imam yang menzahar. Maka pada waktu itu perintah mendengar dan berdiam diri itu tidak berlaku lagi, sebab Nabi telah mengatakan bahwa tidak sah sholat barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia mendengarkan bacaan imam saja dan berdiam diri padahal dia disuruh membaca sendiri di saat itu, tidaklah sah sholatnya. Hadis Abu Hurairah pun umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri apabila imam telah membaca, itu pun umum. Maka dikecualikanlah dia oleh hadis Ubadah tadi yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Dan datang pula sebuah hadis Anas bin Malik dirawikan oleh Ibnu Hibban, demikian bunyinya, berkata Rasulullah SAW, apakah kamu membaca di dalam sholat yang kamu di belakang imam padahal imam sedang membaca? Jangan berbuat begitu, namun hendaklah membuat tiap orang kamu akan Fatihatul Kitab di dalam diri, artinya bacaan dengan tidak berkeras-keras. Oleh sebab itu golongan pertama tadi menjalankanlah kedua maksud ini, yaitu mereka menetapkan membaca Al-Fatihah di belakang imam yang menzahar, tetapi tidak boleh keras supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Dan apabila telah selesai membaca Al-Fatihah, mereka pun menjalankan maksud hadis, yaitu berdiam diri dan mendengarkan segala bacaan imam yang lain. Masalah ini adalah masalah ijtihad, yang kalau ada orang yang berhenti sama sekali membaca Al-Fatihah karena berpegang pada hadis Abu Hurairah dan ayat 204 surat Al-A'raf tadi, pegangannya ialah semata-mata ijtihad, hendaknya dihormati. Adapun penulis tafsir ini, kalau orang bertanya manakah di antara kedua paham itu yang penulis merasa puas hati memegangnya, maka penulis menjawab, aku memegang paham yang pertama, yaitu walaupun imam menzahar bacaannya, tetapi
Sebagai makmum, penulis tetap membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Karena penulis hendak menyampaikan hadis yang terang tadi, yaitu tidak sah sholat barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun waktu sholat membaca Al-Fatihah itu, apakah ketika imam berdiam diri sejenak atau ketika dia membaca, maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh didengarkan imam itu terlebih dahulu membaca Al-Fatihah dan dianjurkan supaya imam berhenti sejenak memberi kesempatan kepada makmum supaya mereka membaca Al-Fatihah pula. Akan tetapi kalau imam itu tidak berhenti sejenak, melainkan harus saja membaca ayat dan surat-surat yang mudah sehabis membaca Al-Fatihah, maka sehabis imam itu membaca Al-Fatihah, terus pula lah si makmum membaca Al-Fatihah. Sedangkan imam itu membaca surah dan sehabis membaca Al-Fatihah itu hendaklah si makmum berdiam diri mendengarkan apa yang dibaca imam sampai selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.